Hai semuanya, thank you sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel gue, channel ngebahas segala sesuatu yang cuma gue lakuin aja. Nah, video kali ini adalah video lanjutan di mana kemarin gue ngebuat project menghatamkan Al-Quran selama 8 hari. Makanya video kali ini adalah turunannya, yaitu ngebahas tentang 7 manfaat membaca Al-Quran. So, sebelum kita mulai, gue pengen cerita ke kalian bahwa channel YouTube ini bukan tentang kemampuan gue atau wawasan gue yang gue share ke kalian, tapi tentang kita yang sama-sama belajar atau belajar dan mempelajari hal-hal yang sebenarnya kita perlu tahu. Sebagaimana membaca Al-Quran itu kadang-kadang juga terasa berat. Dan tidak terlalu berat, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu apa sih manfaat-manfaat atau faidah-faidah atau fadilah-fadilah kita membaca Al-Quran biar lebih semangat. Oke, lanjut. Yang pertama, baca Al-Quran bikin hati tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka senantiasa hati kita bakal terasa tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kelihatan banget kan? So bagi kita, bagi kalian maupun gue juga sih, kalau lagi ada masalah atau banyak cobaan, putus tali sendal, mungkin kan putus cinta, atau baper gitu, baper lihat nilai, nah, mungkin kan baper karena pacar. Terus kalian tuh ngerasa kayak gundah, galau, gelisah gitu, maka lebih baiknya kalau kita alihin itu dengan membaca Al-Quran, kan dapat pahala, dapat tentram, dapat solusi insya Allah. Next. Yang kedua, setiap huruf dikali 10 kali lipat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada siapapun yang membaca Al-Quran pahala yang berkali-kali lipat. Jadi hadisnya bunyinya kayak gini. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali dengan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2327. Nah, pahala yang dijanjikan dengan membaca Al-Quran sangat gede banget kan? Maka rugi banget dong kalau kita itu punya kesempatan ngaji tapi kita nggak ngaji, atau kita bisa ngaji dan nggak ngaji. Karena sebenarnya banyak orang yang pengen ngaji tapi nggak bisa ngaji. Rugi banget dong kita yang bisa ngaji tapi malah nggak mau ngaji. Sad. The real sad. Yang ketiga, orang yang membaca terbata-bata mendapatkan pahala 2 kali lipat. Gak kayak promo-promo di Alfamart atau di Indomaret yang ngomongin itu produk. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga kita sebagai orang yang non Arab atau orang yang nggak paham bahasa Arab akan lebih kesulitan dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Namun Allah memberikan kemudahan
atau motivasi kepada orang-orang yang sulit membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran tapi masih sulit dalam membacanya dengan baik, dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan pahala 2 kali lipatnya. Hadisnya bunyi kayak gini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, sekarang kita gak punya alasan lagi dong buat jangan baca Al-Quran. Andaikan kita gak bisa membaca Al-Quran sekalipun, kita juga dikasih motivasi dengan pahala 2 kali lipat. Apalagi yang sudah lancar membaca Al-Quran. Rugi banget kan? Bahwa di sini dijanjikan bahwa orang yang lancar membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran rutin atau yang selalu membaca Al-Quran, maka akan berada dengan malaikat yang mulia. Yang keempat, memberikan syafaat di hari kiamat. Seperti yang kita tahu bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat berat. Kenapa? Karena kita semua akan dihadapkan dengan amalan-amalan kita semasa hidup di dunia. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang ketika dimana hampir semua orang mendapatkan kesulitan di hari itu, justru ia mendapatkan kebaikan atau syafaat dari Al-Quran yang dibaca semasa hidupnya di dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Untung banget kan orang yang di hari itu mendapatkan syafaat. Semoga kita menjadi orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Next. Yang kelima, orang tua juga dapat kemuliaan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kimilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tua itu bertanya, karena apa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Maka dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafalkan Al-Quran. Nah, kita sebagai putra dan putri orang tua kita sangat berharap di mana kita bisa ngebahagiain mereka atau ngasih sesuatu ke mereka atau memberikan mereka kebanggaan gitu di dunia ini. Apalagi di akhirat ketika banyak orang saling bermusuhan dengan orang-orang terdekatnya sendiri, seperti dijelasin dalam surat Abasa. Tapi justru anak-anak yang insya Allah kita diantaranya adalah orang yang membanggain orang tuanya, dan bukan cuma ngebanggain, tapi memang membuat orang tuanya dimuliakan sebagaimana ia dimuliakan nanti di akhirat dengan asbab Al-Quran yang ia baca, ia pelajari dan ia hafalkan. Insya Allah kita termasuk di antara mereka. Yang keenam, menjadi manusia yang berkualitas. Pernah dengar gak sih hadis yang bilangnya kayak gini? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang
membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kalian pasti pernah dengar kan? Kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca saja, melainkan juga untuk diamalkan, dan juga kalau bisa kita bisa ajarkan kepada orang lain agar manfaatnya tidak hanya untuk kita, melainkan juga untuk orang lain. Maka orang yang seperti ini Allah cap sebagai orang yang terbaik, bukan kawin-kawin. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita memaksimalkan diri kita, kalau bisa sampai bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa, minimal sampai kita bisa mengamalkan. Maka dari itu kita sama-sama berusaha, semoga kita menjadi manusia yang terbaik dengan kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarinya minimal ke anak-anak kita, atau kalau bisa kita membantu orang lain. Oke. Yang ketujuh, mempelajari Al-Quran mendapatkan pahala lebih besar dari sholat sunnah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran itu mendapatkan kebaikan lebih dari kita sholat sunnah. Bunyinya kayak gini: wahai Abu Dhar, kamu pergi mempelajari satu ayat dari Al-Quran, itu lebih baik dari pada kamu sholat 100 rakaat. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai usaha setiap hambanya yang mau mempelajari Al-Quran. Bahkan di sini dikatakan bahwa itu lebih baik dari sholat sunnah 1 rakaat. Jadi dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa Allah sangat menyayangi kita dan menjanjikan kita pahala yang sangat besar dengan mempelajari Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai hambanya berupaya semaksimal mungkin semampu kita untuk belajar Al-Quran, gimana pun caranya, agar mendapatkan pahala yang sangat banyak yang dijanjikan Allah kepada kita. Nah, itulah 7 manfaat membaca Al-Quran yang kita bisa jadikan sebagai motivasi untuk lebih semangat dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Tentunya gak cuma itu manfaat dari membaca Al-Quran, pasti banyak lain. Kalian bisa komen kalau ada tambah-tambahannya. Kemudian kalau kalian suka video-video kayak gini, kalian bisa like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe yang terpenting, agar gue lebih semangat buat konten dan upgrade kontennya biar lebih baik lagi. Dan terakhir buat kalian semua yang mau nonton,